Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Sahabat YouTuber, masih bersama saya di Angga Saiful Channel. Alhamdulillah hari ini kita mencoba menuturkan tentang kisah Ashabul Kahfi. Kisah ini sangat masyhur yang Allah tulis di dalam surah Al-Kahfi surat ke-18 dari mulai ayat 9 sampai ayat 26. Terkisah bahwa Ashabul Kahfi adalah 7 pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana mereka ditidurkan dalam gua selama sekitar 309 tahun. Mereka mempertahankan keimanannya dari Raja Dicyanus yang sangat dolim, yang mana Raja Dicyanus ini adalah seorang raja penyembah berhala yang menyuruh umatnya untuk menyembah berhala seperti dia. Tempat para pemuda mengungsi itu berada di kota Yaman, Yordania. Dalam surah Al-Kahfi surah ayat ke-13, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'uwa min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata haula'i qauman ittakhadhu min dunihi alihah laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Shadaqallahu. Artinya, Allah ceritakan kisah mereka kepadamu Muhammad dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk, dan kami telah meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri. Lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Kaum kami ini telah menjadikan selain Dia sebagai Tuhan-Tuhan yang untuk disembah. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang terang tentang kepercayaan mereka? Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah? Dan apabila kalian meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhan kalian akan melimpahkan sebagian rahmat-Nya kepada kalian dan menyediakan sesuatu yang berguna bagi kalian dalam urusan kalian. Di dalam Mufasir Ibnu Katsir menerangkan, dalam ayat tersebut di atas Allah menyebutkan bahwa 7 pemuda itu adalah segolongan kaum muda yang menerima perkara yang hak dan mendapat petunjuk ke jalan yang lurus dari guru-guru mereka.
mengatakan bahwa mereka, yakni para pemuda itu, terdiri atas kalangan anak-anak para pembesar kerajaan Romawi dan pemimpinnya. Disebutkan pula bahwa pada suatu hari mereka keluar menuju tempat perayaan kaumnya. Setiap tahun kaumnya selalu mengadakan perayaan di suatu tempat yang terletak di luar kota mereka. Mereka adalah para penyembah berhala dan togut, dan selalu mengadakan kurban penyembelihan hewan untuk berhala sesembahan mereka. Raja mereka saat itu adalah seorang yang diktator lagi keras kepala, bernama Decianus. Raja Decianus menganjurkan rakyatnya untuk melakukan hal tersebut, menyeru serta memerintahkan mereka untuk menyembah berhala dan berkurban untuk berhala. Ketika orang-orang keluar menuju tempat pertemuan mereka dalam hari raya itu, para pemuda tersebut ikut keluar bersama bapak-bapak mereka dan kaumnya untuk perayaan itu. Mereka mengetahui bahwa apa yang dilakukan oleh kaumnya, yaitu bersujud kepada berhala dan berkurban untuk berhala, tidak boleh dilakukan kecuali hanya kepada Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Maka para pemuda itu meloloskan diri dari kaum dan memisahkan diri di tempat yang terpisah jauh dari mereka. Pada mulanya, seseorang mereka duduk bernaung di bawah pohon. Lalu datanglah pemuda lain ikut duduk bergabung dengannya. Kemudian datang lagi pemuda yang lain. Demikianlah seterusnya, hingga semuanya berkumpul di tempat tersebut tanpa saling mengenal di antara sesama mereka. Masing-masing dari mereka menutup diri dari yang lainnya karena takut pribadinya terbuka, sedangkan dia tidak mengetahui apakah temannya itu seakidah dengannya atau tidak. Akhirnya, salah seorang dari mereka memberanikan diri mengatakan, "Hei kaumku, kalian mengetahui demi Allah, sesungguhnya tiada yang menjauhkan kalian dari kaum kalian hingga kalian memisahkan diri dari mereka, kecuali karena suatu alasan. Maka hendaklah kita mengutarakan tujuannya masing-masing." Kemudian seseorang dari mereka menjawab, "Sesungguhnya saya demi Allah, setelah melihat apa yang dilakukan oleh kaum saya, menyimpulkan bahwa apa yang mereka lakukan itu batil, karena sesungguhnya yang berhak disembah semata hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah menciptakan langit dan bumi serta semua yang ada di antara keduanya." Kemudian yang lainnya juga mengatakan, "Saya pun mempunyai pemikiran yang sama dengan apa yang kalian katakan." Hingga mereka semua sepakat dalam suatu kalimat dan ternyata mereka senasib dan sepenanggungan. Mereka menjadi bersaudara yang benarnya dalam ikatan iman. Lalu mereka membangun sebuah tempat peribadahan untuk menyembah Allah. Akan tetapi, kaum mereka mengetahuinya dan melaporkan keadaan mereka kepada raja mereka. Kemudian raja mereka memanggilnya, lalu menanyainya urusan mereka dan apa yang sedang mereka lakukan. Jawaban mereka dengan jujur dan benar, kemudian menyeru raja itu untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi Raja Decianus marah mendengar ajakan para pemuda tersebut. Kemudian raja tersebut memerintahkan para pengawalnya untuk membunuh mereka, hingga membuat ketujuh pemuda itu lari menyelamatkan diri dan bertemu di gua. Selama berada di tempat persembunyiannya di gua, ketujuh pemuda itu di atas izin Allah ditidurkan selama 309 tahun. Hal ini disebutkan pula dalam Al-Quran surah Al-Kahfi yang berbunyi, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكْ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا. Dan mereka tinggal dalam guha mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di guha. Kepunyaannya lah semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tidak ada seorang pun pelindung bagi mereka selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan. Ketujuh pemuda itu ditidurkan selama 309 tahun. Kemudian mereka dibangunkan oleh Allah dari tidurnya. Nampak wajah mereka berseri-seri dan saling bertanya, berapa lama tidur di gua ini? Sebagian dari 7 pemuda itu lalu berkata bahwa hanya Allah lah yang tahu berapa lama mereka ditidurkan. Setelah itu mereka keluar dari gua dan mencari makan ke kota. Ketujuh pemuda itu sangat kaget karena keadaan kota sudah berubah dan banyak orang yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak berapa lama kemudian ketujuh pemuda itu meninggal dunia. Ashabul Kahfi ini mengajarkan bagi muslim untuk tetap berpegang teguh kepada keimanan dimanapun dan dalam kondisi apapun. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.